Dengar suara alarm kecil itu? Riak-riak air kecil mulai menyala, tepat di sebelah utara halaman rumah kita, Indonesia. Di perairan Laut Cina Selatan, yang selalu hangat tapi mendadak mendidih, baru saja terjadi aksi baku pukul yang kalau dilihat sepintas, jujur saja, terlihat agak konyol. Bayangkan, tentara dan Coast Guard dua negara bukannya saling lepas tembakan kaliber berat, tapi malah saling getok kepala pakai dayung, pipa besi, sampai kayu balok. Konyol? Ya, memang menggelitik jika dijadikan meme di media sosial. Tapi jangan tertawa dulu. Justru aksi-aksi konyol di garis depan inilah yang memiliki potensi merusak meja diplomasi, memicu miskalkulasi, dan mendongkrak eskalasi konflik regional menjadi perang terbuka. Hari ini, kita akan membongkar insiden bentrokan antara China Coast Guard dan Tentara Angkatan Laut Filipina di sekitar BR Sierra Madre, Ayungin Shoal. Mari kita buka mata lebar-lebar, buang sikap naif, dan bedah apa implikasinya buat kedaulatan Indonesia. Dayung versus besi di Ayungin Shoal. Mari kita balik ke detik-detik kejadian. Konfrontasi pecah sekitar pukul 09.15 waktu setempat. Saat itu, kapal Cina Coast Guard bernomor lambung 21560 mengerahkan perahu karet lambung kaku Rigid Hull Inflatable Boat untuk mendekati BRP Sierra Madre, sebuah kapal perang era Perang Dunia Kedua milik Filipina yang sengaja dikandaskan di Ayungin Shoal, Second Thomas Shoal sebagai benteng terapung kedaulatan Manila. Satuan Tugas Filipina melaporkan bahwa personel mereka sudah berulang kali memberi peringatan melalui pengeras suara agar kapal Cina segera meninggalkan area yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Filipina tersebut. Bukannya mundur, armada China Coast Guard justru makin manjat dan menempel ketat. Baku hantam tak terelakkan. Dari jarak dekat, bukannya senjata api yang menyapa, melainkan ayunan tongkat kayu dan batang besi. Dalam insiden panas ini, seorang prajurit Angkatan Laut Filipina terkena pukulan telak tongkat kayu di bagian kepala oleh personel Cina, hingga mengalami cedera serius dan membutuhkan perawatan medis darurat. Tentu saja, Manila meradang. Manila mengecam keras aksi ini sebagai bentuk agresi yang tak dapat diterima, melanggar United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, dan membahayakan nyawa prajurit di garis depan. Lalu, bagaimana respons Beijing? Seperti biasa, lewat juru bicaranya yang dikutip The Japan Times, penjaga pantai Cina mengeluarkan bantahan menohok. Beijing mengklaim pihak Filipina lah yang telah memutarbalikkan fakta, mendesak Manila untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai provokasi, pelanggaran batas wilayah, dan penyebaran disinformasi. Baku pukul ini sangat berbahaya. Anda mungkin bertanya, "Bang, mereka kan cuma main kayu sama dayung, bukan saling tembak rudal, kenapa kita harus pusing?" Disinilah letak jebakannya. Strategi ini dalam ilmu militer dan geopolitik dikenal sebagai skenario zona abu-abu, Gray Zone Warfare. Konsep Gray Zone, pihak agresor sengaja tidak menggunakan senjata api lethality tinggi untuk menghindari pemicu Mutual Defense Treaty, perjanjian pertahanan bersama antara Filipina dan Amerika Serikat. Jika Cina menembakkan rudal atau peluru tajam ke kapal Filipina, Washington punya alasan hukum untuk mengintervensi secara militer. Tapi jika hanya pakai dayung, kayu, atau semprotan kanon air, water cannon, Amerika Serikat akan berpikir 10 kali untuk memulai Perang Dunia III hanya gara-gara baku getok kayu. Namun, bahaya terbesarnya adalah salah perhitungan, miscalculation. Di bawah tekanan adrenalin, tensi tinggi, dan kepala yang bocor terkena pukulan kayu, seorang prajurit muda di lapangan sangat bisa kehilangan kendali. Cukup satu prajurit yang panik dan mencabut pistol organiknya lalu melepaskan tembakan, maka dinamika akan berubah dalam hitungan detik. Kayu akan dibalas peluru, peluru dibalas meriam kapal, dan meriam kapal akan mengundang armada tempur utama, Carrier Strike Group, masuk ke gelanggang. Jangan naif di balik pagar rumah. Sekarang mari kita tarik garis ke rumah kita sendiri, Indonesia. Masih ada saja sebagian kalangan dari kita yang dengan gampangnya mengatakan, "Ah, buat apa sih pemerintah sibuk beli alutsista mahal-mahal? Buat apa beli Rafale, frigat, atau submarine? Lagian kan konfrontasi itu terjadi di luar negeri bukan di Indonesia." Sungguh sebuah pemikiran yang sangat polos jika tidak ingin dikatakan naif. Mari kita bayangkan begini. Anda punya rumah yang tenang, tapi tepat di halaman depan atau gang samping rumah Anda, tetangga sebelah sedang sering terjadi tembak-tembakan, lempar-lemparan batu, atau baku pukul pakai pipa besi. Apakah rumah Anda bisa dijamin aman 100%? Tentu tidak. Pertama, peluru nyasar dan lemparan besi tidak kenal papan nama batas wilayah. Kedua, jika salah satu pihak terdesak,
sangat mungkin aksi baku pukul itu merembet dan terseret masuk sampai ke halaman rumah kita sendiri. Ingat, perairan Natuna Utara kita berbatasan langsung dengan klaim historis Nine Dash Line milik China yang secara sepihak menimpal zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jika eskalasi di Laut Cina Selatan meletus menjadi konflik terbuka, jalur pelayaran internasional akan lumpuh, tumpahan minyak dan armada militer asing akan membanjiri perairan sekitar Natuna, dan kedaulatan kita akan diuji di titik nadir. Pembangunan kekuatan militer, modernisasi alutsista, dan penguatan pos-pos pertahanan di wilayah terdepan bukanlah bentuk sikap provokatif atau gaya-gayaan ingin perang. Itu adalah biaya premi asuransi kedaulatan. Diplomasi tanpa di-backup oleh kekuatan militer yang disegani hanyalah gertak sambal yang akan ditertawakan lawan di meja perundingan. Filipina telah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui hukum internasional, seraya terus mempertahankan hak kedaulatan mereka. Kita tentu berharap Beijing dan Manila, serta seluruh aktor di kawasan, bisa menahan diri, menurunkan tensi, dan kembali mematuhi tatanan maritim berbasis aturan. Namun bagi Indonesia, insiden baku getok di BRP Sierra Madre ini harus jadi alarm keras yang membangkitkan kesadaran geopolitik kita. Jangan tunggu peluru nyasar mendarat di atap rumah, baru kita sibuk memperkuat pagar. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah strategi Grey Zone ini akan terus berlanjut? Ataukah tinggal menunggu waktu sampai bentrokan dayung ini berubah jadi dentuman meriam utama? Tuliskan komentar Anda.